Arya dijemput orang suruhan Gita dan membawa Arya menemui keluarga Gita. Suruhan Gita mengenalkan Arya kepada seluruh keluarga Gita dan ayah Gita. Arya mengenalkan dirinya sebagai pencinta Gita kepada ayah Gita dan semua anak buah ayah Gita pun marah kepada Arya, tapi Arya menjelaskan kepada ayah Gita kalau ia hanya mencintai Gita dan Gita tidak pernah mencintainya. Arya merelakan Gita untuk dijodohkan oleh ayahnya dengan anak musuh ayahnya, Kasiredi, agar ayah Gita dan Kasiredi bisa berdamai. Arya mengetahui semua permusuhan antara ayah Gita dan Kasiredi. Arya memperingatkan ayah Gita agar perjodohan Gita dilandasi saling kepercayaan. Jangan sampai karena kesalahpahaman banyak nyawa yang akan melayang. Kepercayaan ayah Gita menyukai opini Arya, lalu ayah Gita pun memberikan izin untuk Arya menghadiri pernikahan Gita dan keluarga Kasiredi pun tiba untuk lamaran. Arya ada di barisan depan bersama anak buah ayah Gita untuk menyambut rombongan Kasiredi. Arya menunjukkan opininya tentang arti sebuah kepercayaan dengan mengeluarkan sebuah sisir dari saku celananya. Tapi Kasiredi dan rombongan malah mengeluarkan parang dan semua itu membuat Kasiredi merasa malu, lalu menyuruh dirinya dan anak buahnya untuk membuang parang tersebut. Singkat cerita, lamaran pun selesai dilaksanakan. Arya dan suruhan Gita sedang merekam video tentang kegiatan masa kecil Gita. Lalu Gita menemui Arya dan marah karena Arya bisa menginap di rumah Gita dan merekam semua kegiatan masa kecil Gita. Tapi Arya beralasan bahwa Ajay yang menyuruh Arya. Lalu Gita menelpon Ajay untuk memastikan semuanya. Kenapa Arya merekam video untuk Ajay? Tapi Ajay mengakui kalau ia mengirim Arya untuk menghentikan pernikahan Gita, bukan merekam semua kegiatan masa kecil Gita. Lalu Ajay meminta Gita untuk memberikan teleponnya kepada Arya. Dan Gita pun menyusul Arya yang masih sedang merekam video tentang kegiatan masa kecilnya. Gita merasa kalau Ajay tidak begitu mencintainya karena Ajay tidak menyuruh Arya untuk merekam kegiatan masa kecilnya dan mengirim Arya untuk menghentikan pernikahan Gita, bukan dirinya. Tapi Arya tetap meyakinkan Gita kalau Ajay sangat mencintai Gita. Lalu kegiatan upacara pernikahan Gita pun dilangsungkan dengan meriah dan sukacita. Kasiredi dan rombongan sudah mempercayai ayah Gita. Di malam harinya sebelum pernikahan Gita, Gita pun panik karena Gita dan Arya belum menemukan cara untuk menghentikan pernikahannya. Dan Arya malah bersenang-senang bermain dengan anjing yang dibawa rombongan Kasiredi. Tibalah hari pernikahan Gita dan anak Kasiredi yang bernama Biju. Gita terlihat sangat cantik dengan pakaian pengantinnya. Semua tamu rombongan Kasiredi makan kenduri di acara pernikahan Gita dan Arya merekam semuanya. Arya menyuruh anjing dari rombongan Kasiredi dengan siulan untuk tertidur. Karena anjing itu sudah akrab dengan Arya, maka anjing tersebut pun menuruti perintah Arya. Dan semua itu membuat rombongan Kasiredi beranggapan kalau ayah Gita meracuni mereka dan Kasiredi pun marah kepada ayah Gita. Ayah Gita membuktikan bahwa tidak ada racun dalam makanan tersebut, lalu memakan makanan yang anjing tersebut makan dan tidak terjadi apapun kepada ayah Gita. Lalu Kasiredi pun merasa malu dan meminta maaf kepada ayah Gita. Lalu menghendaki pernikahan anaknya dan Gita segera dilaksanakan. Tapi ayah Gita dengan tegas membatalkan pernikahan Gita karena di antara Kasiredi dan ayah Gita sudah tidak ada kepercayaan. Gita merasa lega mendengar semuanya. Ayah Gita mengusir Kasiredi beserta rombongannya. Kasiredi pun murka dan hampir terjadi pertarungan di situ. Dengan cepat Biju menyekap Gita dan lari beserta rombongannya meninggalkan rumah Gita dan membawa Gita pergi. Lalu Kasiredi pun pergi dengan mobil yang terpisah dengan Biju. Di perjalanan Kasiredi dan rombongan merasa bahagia karena sudah membawa Gita dan membuat ayah Gita kecewa. Tanpa mereka sadari, Arya ada dalam mobil Kasiredi dan menghajar semua rombongan Kasiredi dan memasukkannya ke dalam ambulan yang mengikuti mobil Kasiredi dari belakang. Singkat cerita, semuanya pun beres di tangan Arya. Di
Biju yang sudah sampai di rumahnya terlebih dahulu marah karena Kasih Redi tidak bisa membawa Gita bersamanya. Kasih Redi menelpon ayah Gita dan mempermalukan ayah Gita karena pernikahan Gita batal. Ayah Gita merasa malu dan dengan terpaksa harus menikahkan Gita demi kehormatan keluarga dan Gita. Dengan tegas ayah Gita pun yakin dan meminta Arya menikahi Gita. Dengan senang hati Arya pun menyetujuinya. Pernikahan Gita dan Arya pun dilaksanakan sampai selesai. Di sisi lain, Biju masih kehilangan Gita dan meminta ayahnya Kasih Redi untuk menemukan Gita dengannya. Walaupun Biju sudah mengetahui kalau Gita sudah menikah dengan Arya, di malam harinya Gita dan Arya menghilang. Ayah Gita dan anak buahnya pun panik mencari Gita dan Arya. Di pagi harinya Arya menghantar Gita menemui Ajay. Ajay pun marah dan menampar Arya karena telah menikahi Gita. Tapi Arya beralasan semuanya hanya karena keadaan dan kebetulan. Dengan menikahi Gita, Arya bisa membawa Gita kepada Ajay. Lalu Gita dan Ajay pun pamit menuju stasiun untuk kabur. Dan Arya pun kembali ke rumah Gita. Arya melihat video pernikahannya dengan Gita dan merasa bingung dengan keputusannya. Lalu menelpon ayah Gita dan memberitahu ayah Gita kalau Gita ada di stasiun. Tiba-tiba Arya teringat Ajay dan pergi menyusul Ajay dan Gita. Di stasiun, Ajay sudah dikejar anak buah ayah Gita yang akan membunuh Ajay. Dengan cepat, Arya pun menyelamatkan Ajay dan mengatakan kepada semuanya kalau Ajay adalah sahabatnya yang akan menghadiri pernikahan Arya dan Gita. Lalu ayah Gita pun meminta maaf dan mengundang Ajay ke rumahnya. Arya menjelaskan kalau Gita kabur karena masih belum bisa menerima Arya dan Ajay lah yang memberitahu Arya karena Ajay telah menemukan Gita. Di rumah, Gita dan Ajay merasa aneh kenapa ayah Gita bisa menemukan Ajay dan Gita di stasiun. Lalu Arya pun mengakui kalau dirinya lah yang memberitahu ayah Gita karena Arya bingung dan tidak sanggup melepas Gita yang sudah menjadi istrinya. Lalu Arya pun merencanakan ulang kepergian Gita dan Ajay. Ajay harus membawa Gita dan Arya pergi agar ayah Gita tidak mencurigai hubungan Ajay dan Gita. Lalu nenek Gita memanggil Arya untuk bermain cari cincin pasca menikah, tapi Arya tidak mau datang. Hingga ayah Gita lah yang menyusul Arya, lalu Arya pun dengan semangat menurutinya. Pada awalnya Gita tidak bersedia melakukan permainan tersebut, tapi Arya mengancam Gita kalau ayahnya bisa membunuh Ajay jika mencurigai pernikahan Arya dan Gita. Lalu Gita pun melakukan permainan tersebut dengan bahagia. Begitupun juga dengan seluruh keluarga Gita. Selesai bermain, Arya dan Ajay memohon pamit untuk bekerja karena ada panggilan kantor yang mendadak. Tapi ayah Gita tidak mengizinkan Arya pergi karena malam ini adalah malam pertama pernikahan Arya. Lalu Arya pun membatalkan kepergiannya. Di kamar, Arya merasa bingung dengan perasaannya dan meminta saran kepada Ajay untuk melepaskan Gita untuknya. Tapi Arya tetap tidak bisa karena Arya sangat menyayangi Ajay. Lalu Arya meminta Ajay untuk meyakinkan Arya tentang pengorbanan Ajay. Karena Arya sudah banyak berkorban untuk Ajay, tapi Ajay hanya terdiam. Dan Arya merasa kalau pengorbanannya untuk Ajay tidak sebanding dengan pengorbanan Ajay untuknya. Singkat cerita, Ajay mengancam Arya akan terjun ke jurang jika Arya tidak melepaskan Gita untuknya. Karena Arya sangat menyayangi Ajay, Arya pun bersedia melepaskan Gita untuknya dan meminta Ajay tidak harus melakukan pengorbanan apapun untuk Arya. Arya merasa kalau Ajay hanya harus mengakui bahwa Arya adalah sahabatnya, itu sudah cukup dan berjanji akan pergi untuk besok pagi. Di lain tempat, Kasih Redi menyuruh Biju untuk menculik Gita. Keesokan paginya, Gita dan Arya pun pergi dari stasiun, diantar oleh semua keluarga Gita. Nenek Gita memberikan gelang suci kepada Gita agar dipakaikan kepada Arya. Karena menurut ramalan Arya akan meninggal dan hanya gelang tersebut yang bisa menyelamatkan Arya. Tapi Gita tidak mau mengikat gelang tersebut karena Gita merasa Arya bukan suaminya dan Gita pun tidak mencintai Arya. Lalu Arya meminta nenek Gita untuk mengikatkannya, tapi nenek Gita menolaknya karena hanya tangan seorang istri dengan cinta yang akan mengikat gelang tersebut kepada suaminya.
Tapi Arya memberitahu nenek kalau Gita tidak mencintainya. Nenek pun berkata yakin kalau suatu hari nanti Gita akan mencintai Arya dan mengikat gelang tersebut untuk Arya. Lalu Arya pun pamit. Sebelum pergi, Arya mencari keberadaan Ajay. Lalu ayah Gita memberikan buku harian Arya yang tertinggal dan mengucapkan selamat jalan untuk kebahagiaan Arya dan Gita. Dan Arya pun hanya bisa terdiam, lalu kereta pun berangkat. Gita merasa marah dan menampar Arya karena Gita menyangka Arya sengaja meninggalkan buku hariannya agar ayah Gita mengetahui hubungan Ajay dan Gita. Gita berpikir kalau Ajay pasti akan dihabisi oleh ayahnya. Lalu Arya pun marah dan menampar Gita. Arya lebih merasa kehilangan Ajay karena Ajay adalah sahabat sejatinya. Arya lebih memilih Ajay daripada Gita. Lalu Arya membawa Gita kepada Kasih Redi untuk menukarnya dengan Ajay dan membuat rencana dengan Kasih Redi dengan meninggalkan Gita untuk Kasih Redi. Arya berpura-pura menyekap biju untuk ditukar dengan Gita yang ada pada Kasih Redi. Dan Gita akan ditukar dengan Ajay kepada ayah Gita. Awalnya Biju ingin menghabisi Arya karena Arya adalah suami Gita, tapi Arya menjelaskan kalau dirinya hanya mencintai Gita dan pernikahannya dengan Gita adalah palsu. Karena nasib Biju dan Arya sama sebagai pencinta Gita, mereka pun memutuskan untuk bersahabat dan minum bersama. Keesokan harinya Arya sudah bersahabat dengan Biju dan akan menemui pertukaran antara Kasih Redi dan ayah Gita. Biju memukul kepalanya sendiri agar terkesan bahwa Arya sudah menyakitinya dan menyuruh Arya untuk mengancamnya dengan pisau. Semua orang sudah bersiap untuk menukar tawanan. Lalu Arya dan Biju pun bersandiwara untuk ditukar dengan Gita dan Ajay. Lalu Biju pun berlari ke arah ayahnya dan mengancam Gita. Rombongan keluarga Gita pun menyerang rombongan Kasih Redi. Pada saat itu Arya, Ajay dan Gita pun kabur bersama Biju dan diantar Biju sampai perbatasan. Lalu Biju dan Ajay mengucapkan perpisahan. Karena Arya adalah sahabat Biju, Biju melakukan pengorbanan untuk Arya dan melepaskan Arya bersama Gita. Lalu Arya pun pamit. Singkat cerita, Arya, Ajay dan Gita pun sampai di rumah Arya. Dengan dibantu Santi, Ajay dan Gita akan terbang ke Amerika. Ajay dan Gita akan terbang 24 jam berikutnya. Karena itu Arya meminta Ajay dan Gita untuk menghabiskan waktu bersama selama 24 jam terakhir. Karena Arya akan sangat kehilangan Ajay dan Gita. Dan mereka pun benar-benar melakukan quality time bersama. Pada malam harinya Arya menginginkan Ajay dan Gita untuk menikah terlebih dahulu sebelum pergi ke Amerika. Tapi Ajay tidak mempercayai Arya dan akan pergi secepatnya ke Australia. Gita melihat Arya membakar buku hariannya dan tanpa sengaja menemukan lembar buku harian Arya yang terbang bertuliskan bahwa Arya sangat menginginkan Gita memanggilnya dengan cinta. Sejak saat itu Gita merasa ada yang tidak beres dengan hatinya kepada Arya. Ajay meminta Gita untuk segera berkemas karena Ajay akan pergi lebih pagi dan meminta Gita untuk tidak memberitahu Arya. Gita mendatangi kamar Arya yang penuh asap rokok karena Arya akan memberi setengah rokoknya untuk hadiah kepada Ajay yang ia akan berikan sebelum kepergiannya. Sebelum Gita pamit, Arya sudah mengetahui kalau Gita akan pergi ke Australia bukan Amerika. Arya akan sangat kehilangan Gita dan Ajay. Lalu Arya minum obat tidur dan memberikan puntung rokok untuk Ajay dan memberitahu Gita kalau Arya juga memberikan hadiah terindah pada Gita yaitu kalung pernikahan yang ia ikatkan di leher Gita. Lalu Gita pun bertanya kepada Arya apa yang akan Arya lakukan setelah Ajay dan Gita pergi. Arya tidak mempunyai siapapun di dunia ini kecuali Ajay dan Gita. Hanya ayah Gita yang tulus menyayangi Arya. Gita pun terkejut karena ayahnya bisa membunuh Arya karena membiarkan Ajay membawa Gita. Karena Arya merasa hidupnya sudah tidak berguna dan akan membiarkan dirinya terbunuh di tangan ayah Gita. Lalu Arya pun tertidur pulas dan Gita pun meninggalkan Arya begitu saja.
Ajay segera berkemas dan akan pergi meninggalkan India bersama Gita. Gita membawa puntung rokok yang diberikan Arya kepada Ajay. Ajay mengira Arya akan merusak rencananya dan menghubungi ayah Gita untuk menggagalkan rencana keberangkatan Ajay dan Gita. Gita tidak ingin mengorbankan hidup Arya untuk Gita, karena itu Gita menelpon ayahnya untuk menemui Gita karena Gita akan menjelaskan kalau Gita pergi bersama Ajay atas keinginannya sendiri, bukan karena Arya. Lalu rombongan ayah Gita pun tiba. Dengan penuh amarah, ayah Gita menampar dan memukul Ajay. Gita memohon kepada ayahnya untuk menghentikan semuanya karena Ajay bisa terbunuh. Lalu Arya pun terbangun, dibangunkan oleh ikan sahabatnya. Arya mendengar perkelahian dan berlari keluar karena ia tahu kalau ayah Gita sedang memukuli Ajay, dan Arya menghajar semua anak buah ayah Gita yang menghajar Ajay lalu menolong Ajay. Ajay bersikeras untuk tetap membawa Gita dan menghina ayah Gita. Lalu Arya menampar Ajay dan meminta maaf kepada ayah Gita. Ayah Gita menampar Gita karena Gita salah memilih orang seperti Ajay, dan Arya melindungi Gita. Lalu ayah Gita pun marah menghajar Arya. Gita merasa bingung dan memotong pergelangan tangannya sendiri. Gita! Arya pun bingung dan mengikat pergelangan tangan Gita dengan kain karena Arya tidak bisa melihat hal terburuk terjadi pada Gita. Anak buah ayah Gita akan membunuh Ajay karena ia tahu kalau Ajay adalah penyebab dari semua kekacauan Gita. Tapi Arya tidak bisa melihat anak buah ayah Gita dan mengancam ayah Gita akan membunuh Gita jika anak buah ayah Gita membunuh Ajay. Tapi ayah Gita tahu kalau Arya tidak mungkin membunuh Gita karena Arya sangat mencintai Gita. Lalu Arya mengancam akan menggorok lehernya sendiri jika anak buah ayah Gita membunuh Ajay. Lalu anak buah ayah Gita pun melepaskan Ajay atas perintah ayah Gita. Ajay menyuruh Arya untuk tetap mengancam dirinya sendiri dan bersikeras tetap akan membawa Gita. Tapi Gita hanya terdiam. Ayah Gita menjelaskan pada Arya kalau Ajay bukan sahabat yang baik. Ajay hanya mementingkan dirinya sendiri. Ajay merasa tidak terima karena ayah Gita mencoba menjelaskan tentang kebenaran Ajay kepada Arya. Ajay merasa kalau ayah Gita tidak menyukai Ajay karena Gita sudah menikah dengan Arya. Karena itu Ajay hendak menarik kalung pernikahan dari leher Gita. Ayah Gita pun marah karena Ajay akan menarik kalung pernikahan Gita dan langsung menusuk Ajay. Tanpa disadari, ayah Gita sudah menusuk Arya yang memasangkan badannya untuk menyelamatkan Ajay, dan Arya pun pingsan. Gita yang melihat semuanya pun menangis dan berlari memanggil nama Arya, dan Arya merasa bahagia karena sekarang Gita sudah memanggilnya dengan cinta. Lalu Arya pun dilarikan ke rumah sakit. Sebelum Arya memasuki ruang operasi, Gita mengikatkan gelang suci di tangan Arya dengan cinta. Sejak saat itu Ajay merasa kalau Arya benar-benar adalah sahabat sejatinya, dan Ajay pun menemui Arya yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Ajay menyadari semua kesalahannya pada Arya dan mengakui kalau Arya adalah sahabat terbaiknya. Karena itu Ajay merelakan Gita untuk Arya. Tiba-tiba nafas Arya menjadi tidak stabil dan Ajay pun panik, lalu memanggil dokter. Dokter pun tiba dan menolong Arya, dan Arya pun kembali stabil. Dokter menyalahkan Ajay karena mengira Ajay akan membunuh Arya. Gita yang melihat semuanya menampar Ajay dan marah kepada Ajay, lalu menghampiri Arya dan menggenggam tangan Arya dengan cinta. Lalu Arya mengedipkan matanya dan mengatakan maaf pada Ajay, dan film pun tamat. Anak perempuan adalah permata dan kehormatan keluarga. Karena itu orang tua wajib menjaga dan memilihkan jodoh yang terbaik untuk anak perempuannya. Dan cinta itu bukan tentang seberapa besar sebuah perasaan,
tapi cinta adalah tentang seberapa banyak sebuah pengorbanan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa nonton filmnya dan wassalam, bye.